Oke, baik. Selamat pagi, Bapak Ibu. Selamat pagi. Waktu untuk mengikuti rapat pada hari ini. Hari ini kita akan melanjutkan evaluasi terkait pemilu. Setelah kemarin kita sudah membahas mengenai disiplin pegawai dan data pemilih ganda. Mungkin hari ini kita akan membahas tentang laporan keuangan. Jadi pada dasarnya hari ini adalah kita akan membahas tentang salah satu pengeluaran terbesar pada ini pemilu kemarin, yaitu biaya sewa pengacara, karena yang seperti kita ketahui adanya gugatan oleh paslon nomor 2. Silakan Ibu Kasubag untuk lebih jelasnya. Baik, terima kasih Pak Sekretaris. Jadi sebenarnya begini, terkait anggaran ini, kalau kita lihat memang biaya yang harus kita keluarkan itu untuk menyewa pengacara ini cukup besar. Seperti yang disampaikan Pak Kasubag Hukum kemarin, biayanya sekitar 500 juta dalam satu perkara. Biaya itu belum termasuk biaya-biaya yang lain yang mengikutinya, misalnya biaya perjalanan dinas kita dari kabupaten ke Mahkamah Konstitusi dan biaya-biaya lainnya. Jadi mungkin itu nantinya dapat dipertimbangkan ke depannya. Mungkin Pak Sekretaris nanti bisa menjadi sebuah pertimbangan untuk kita tahapan tahun ke depannya. Mungkin itu saja, Pak. Oh ya, gitu ya. Sudah sedikit jelas. Ini bagian dari hukum ya, masalah biayanya. Ya coba silakan Pak Kasubag Hukum menjelaskan sedikit. Baik, Pak. Terima kasih Pak Sekretaris. Izin sedikit memaparkan bahwa setelah pemilu kemarin, benar ada gugatan di MK yang diajukan oleh pasangan calon nomor 2. Adapun alasan gugatan karena selisih suara yang tidak lebih dari 1%. Untung saja kemarin gugatan mereka tidak dikabulkan. Dalam kata lain, bisa dikatakan itu kalah. Sepertinya kita kurang efektif apabila menyewa pengacara untuk beracara atau mewakili kita di Mahkamah Konstitusi. Karena terlalu memberatkan anggaran. Lebih baik nanti ke depannya kita cari cara lain agar dapat menghemat anggaran. Dari saya sekian dulu Pak Sek. Ya, izin Pak Sek. Oh iya, izin Pak Sek. Mungkin kalau bisa saya mengusulkan bahwa demi menghemat anggaran dalam masalah perkara di MK, bagaimana kalau kita memberdayakan SDM yang ada di atau pegawai kita yang berlatar belakang pendidikan hukum agar dapat memberikan bantuan hukum pada saat sengketa. Tentunya pegawai perlu dibekali dengan pendidikan pelatihan sebagaimana prosedur atau tahapan di persidangan. Terima kasih. Oke, baik. Mungkin Pak Ketua, mungkin tanggapan Pak Ketua? Ya, baik. Terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat waktu yang diberikan. Di hari ini, pagi ini, kita mengadakan rapat dalam rangka rapat evaluasi hasil pemilu 2020. Tadi saya sudah mendengar dari Pak Kasubag Hukum dan Ibu Kasubag Keuangan terkait masukan yang disampaikan. Nah, mungkin saya berbicara tentang pentingnya Ya bagaimana Pak Kasubag? Mungkin ya Pak untuk ini lagi untuk tidak. Ya bagaimana Pak Kasubag? Ya, yang untuk masukan Ibu dengan Bapak Kasubag terkait masukannya tentang pentingnya anggaran kegiatan pemilihan PKPA, menurut saya belum bisa dapat dilakukan karena menurut hemat saya sebagai Ketua KPU bahwa anggaran itu lebih penting
kita prioritaskan kepada anggaran untuk sarana dan prasarana. Selain itu, kita ketahui sendiri bahwa SDM di kantor kita sangat terbatas. Dan menurut kebutuhan biaya cukup besar kalau kita melakukan kegiatan pelatihan. Mohon maaf Pak Ketua. Iya, Pak silakan. Ketua. Kan semua 50, nah itu tinggal 46. Ya monggo Pak, langsung hukum. Mohon maaf. Kita mikirkan anggaran, bukan bekerja cuma menghabiskan anggaran, Pak. Biaya yang dikeluarkan untuk pembayaran pengacara kan itu sudah terlalu besar. Coba bayangkan ketika kita mendapatkan banyak gugatan, tidak hanya satu gugatan, pasti anggaran kita akan habis untuk biaya pengacara. Kalau hal ini untuk dipertimbangkan, Pak Ketua. Ya, saya sebagai ketua, saya sangat mengerti tentang masukan dari Pak Kasubag. Hanya saja, dalam penerapannya, kita pasti terkendala. Karena di sisi anggaran, jelas belum bisa untuk dimasukkan dalam DIPA tahunan. Dan di sisi SDM pun, kita masih belum mampu untuk beracara di MK. Ya, gini loh Pak, bukan begitu. Bapak Ketua, kita harus berpikir ke depan. Kalau kita hanya berpikir menghabiskan anggaran, apa gunanya kita bekerja di KPU? Saya rasa SDM kita mampu untuk beracara di Mahkamah Konstitusi. Selama ini, apabila diberikan pendidikan khusus profesi advokat, tolong Pak, difikirkan. Ya, mohon izin Pak Ketua. Mungkin begini. Mengingat anggaran yang kita keluarkan ini cukup besar untuk menyewa seorang pengacara, jadi alangkah lebih baiknya anggaran tersebut kita manfaatkan untuk kemajuan kita ke depannya. Misalnya, kita alokasikan dana itu untuk pemberdayaan SDM kita seperti yang disampaikan Pak Kasubag Hukum tadi, kita bisa melakukan pelatihan terhadap pegawai-pegawai kita yang berlatar belakang pendidikan hukum untuk bisa mendapatkan pelatihan advokasi. Mungkin seperti itu, Pak. Oke. Jadi gini, mohon izin Pak Ketua. Mungkin untuk selanjutnya ini bisa jadi PR penting bagi kita Pak Ketua. Bagaimana bisa memberdayakan SDM kita dan meringankan beban anggaran dan melakukan pelatihan. Atau kita bisa tetap menggunakan pengacara dengan menekan biaya untuk menggunakan sewa pengacaranya. Mungkin untuk masalah anggaran dan lain-lain, kita bisa melihat terhadap DIPA kita untuk tahun 2022 maupun dana hibah nantinya. Iya, baik. Sebagai pimpinan lembaga ini, saya mau yang terbaik, apapun hasilnya itu. Untuk itu saya kembalikan kepada Pak Sekretaris dalam hal pembiayaan dan anggaran terhadap permasalahan yang sedang diperdebatkan ini. Oke, mungkin itu saja Pak yang mau dibahas hari ini, beberapa poin penting evaluasi hari ini. Mungkin untuk selanjutnya akan saya pertimbangkan untuk melakukannya di kemudian hari, yang mana yang bisa kita laksanakan yang paling mendekati ataupun yang mungkin bisa kita laksanakan. Oke, Bapak, izin Bapak, sekian dulu untuk hari ini. Mungkin terima kasih atas waktunya Bapak Ibu Kasubag, Pak Ketua, dan yang hadir. Mungkin saya izin akhiri rapat evaluasi ini Pak ya. Yang mau izin untuk live duluan, silakan monggo Pak Ketua, Pak Kasubag. Mari. Terima Terima kasih. kasih. Selamat pagi. Pagi.